Pernah dengar wacana redenominasi rupiah? Mungkin kamu langsung bertanya-tanya, apa itu? Apakah uang saya akan jadi tidak berharga? Tenang, banyak sekali miskonsepsi yang beredar. Di video ini, kita akan kupas tuntas semuanya, memisahkan mitos dari fakta. Mari kita mulai dengan mitos yang paling umum. Redenominasi bikin uangmu jadi tidak berharga. Ini adalah mitos besar. Faktanya begini, redenominasi adalah penyederhanaan, bukan pemotongan nilai. Bayangkan kamu punya uang Rp100.000. Dengan redenominasi, 3 angka 0 di belakangnya dihilangkan, sehingga menjadi Rp100 baru. Yang penting dipahami, ini bukan sanering atau pemotongan nilai uang yang pernah terjadi di masa lalu karena krisis ekonomi. Sanering memotong nilai uang secara paksa. Redenominasi hanya menyederhanakan penulisannya. Nilai real uangmu atau daya belinya sama sekali tidak berubah. Wacana ini sebenarnya sudah dibahas di Indonesia selama bertahun-tahun. Kenapa? Karena jumlah digit pada mata uang kita sudah terlalu banyak. Ini membuat transaksi menjadi kurang efisien, pencatatan akuntansi jadi rumit, dan bahkan bisa menimbulkan risiko salah hitung. Jadi, bagaimana cara kerjanya secara praktis? Sederhana, 3 angka 0 akan dihilangkan. Uang P100.000 akan menjadi 1 baru. Harga secangkir kopi yang sekarang Rp30.000 nanti akan ditulis menjadi Rp30 baru. Gajimu yang misalnya Rp7.000 per bulan akan menjadi Rp7.000 baru. Kuncinya di sini, daya belinya tetap sama. Dengan 30 baru, kamu tetap bisa membeli secangkir kopi yang sama. Nilainya sama, hanya nolnya yang lebih sedikit. Hitungannya jadi jauh lebih bersih dan mudah. Lalu, kenapa kita harus repot-repot melakukan ini? Ada 3 alasan utama yang sangat penting. Pertama, penyederhanaan. Harga-harga di menu atau label toko jadi lebih ringkas dan mudah dibaca. Proses pembukuan dan pelaporan keuangan bagi perusahaan, dari UMKM hingga korporasi besar, menjadi jauh lebih simpel. Bahkan secara fisik, kita mungkin tidak perlu lagi membawa uang tunai setebal kamus. Kedua, efisiensi. Dengan digit yang lebih sedikit, waktu yang dibutuhkan untuk input data transaksi, baik di kasir maupun di aplikasi mobile banking, menjadi lebih cepat. Ini mengurangi potensi kesalahan manusia saat mengetik angka. Secara teknis, ini juga mengurangi beban pemrosesan dan penyimpanan data untuk sistem perbankan dan keuangan. Ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kesetaraan. Saat ini, rupiah adalah salah satu mata uang dengan jumlah nol terbanyak di dunia. Ini bisa menciptakan persepsi psikologis yang kurang baik di panggung internasional. Dengan redenominasi, nilai tukar kita akan terlihat lebih setara dengan mata uang negara-negara maju. Misalnya, 15.000 per dolar akan menjadi 15 baru per dolar. Angka di label dan layar terlihat lebih normal dan bermartabat. Oke, pertanyaan berikutnya yang paling sering muncul. Tapi, nanti harga-harga pasti akan dinaikkan oleh pedagang kan? Secara teori, redenominasi itu sendiri tidak menyebabkan inflasi. Kenaikan harga atau inflasi disebabkan oleh faktor-faktor fundamental ekonomi, seperti permintaan dan penawaran, biaya produksi, atau kebijakan moneter, bukan karena perubahan angka di label harga. Banyak negara telah berhasil melakukan redenominasi tanpa memicu inflasi yang signifikan. Contohnya, Turki pada tahun 2005 yang menghilangkan 6 angka 0. Dan Ghana pada tahun 2007 yang menghilangkan 4 angka 0. Kuncinya adalah implementasi yang tepat. Jadi, bagaimana nanti caranya agar transisi berjalan mulus dan tidak ada penyalahgunaan harga? Pertama, akan ada masa transisi yang cukup panjang, di mana semua barang dan jasa wajib menampilkan 2 harga. Harga lama dan harga baru secara berdampingan. Ini disebut dual pricing. Tujuannya agar masyarakat terbiasa dan bisa membandingkan langsung. Kedua, mata uang baru akan memiliki tanda atau desain yang jelas untuk membedakannya dari uang lama. Misalnya dengan tulisan rupiah baru atau kode khusus. Ketiga, konversi akan dilakukan secara otomatis untuk semua sistem digital. Gajimu yang masuk ke rekening, saldo tabunganmu, sisa cicilan pinjaman, nilai investasi, hingga tagihan pajak, semuanya akan dikonversi oleh sistem perbankan dan lembaga keuangan tanpa perlu kamu lakukan apa-apa. Semua infrastruktur digital juga akan diperbarui. Mesin ATM, aplikasi mobile banking, sistem kasir di toko, hingga struk belanja, semuanya akan diupdate untuk bisa menampilkan dan memproses format rupiah baru. Tentu saja, ini bukan proyek tanpa tantangan. Apa saja tantangannya? Tantangan terbesar adalah komunikasi dan edukasi publik secara masif, agar semua lapisan masyarakat paham. Lalu, ada isu aturan pembulatan.
Bagaimana dengan harga barang yang tidak bulat? Misalnya permen seharga 500. Setelah redenominasi, itu akan menjadi 0,5 rupiah baru. Disinilah pemerintah harus menetapkan aturan pembulatan yang adil dan transparan. Misalnya, pembulatan kesatuan sen terdekat. Yang paling krusial adalah pengawasan ketat. Pemerintah dan otoritas terkait harus membentuk satuan tugas untuk memantau harga di pasar dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang mencoba memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Mari kita jawab beberapa pertanyaan cepat. Bagaimana dengan uang saya di bank? Saldo tabunganmu akan dikonversi secara otomatis dengan perbandingan 1000:1. Jika kamu punya 50 juta rupiah, saldomu akan menjadi 50 ribu rupiah baru. Nilai realnya tetap sama persis. Kamu tidak kehilangan sepeser pun. Jadi, kapan ini semua akan terjadi? Sampai saat ini, redenominasi masih dalam tahap rencana. Pelaksanaannya membutuhkan landasan hukum yang kuat berupa undang-undang redenominasi yang harus disahkan oleh DPR. Selain itu, proyek sebesar ini hanya bisa dijalankan ketika kondisi ekonomi makro, sosial, dan politik negara dalam keadaan stabil dan kondusif. Jika Indonesia benar-benar melangkah maju, prosesnya akan memakan waktu bertahun-tahun, mulai dari sosialisasi, masa transisi, hingga penarikan penuh uang lama dari peredaran. Jadi intinya, redenominasi itu ibarat kita merapikan angka-angka di rumah keuangan kita agar lebih bersih dan efisien. Ini bukan diskon besar-besaran untuk dompetmu, dan juga bukan kiamat finansial. Kuncinya ada pada kita semua. Pahami faktanya, jangan termakan mitos. Jika saatnya tiba, selalu perhatikan dan baca label harga dengan teliti selama masa transisi. Dan yang terpenting, jangan biarkan angka nol membodohimu.